Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Gunawan Y.A. Suprabowo DTH. Renungan kita pada sore hari ini diambil dari Markus pasal 3 ayat yang keempat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang, tetapi mereka diam saja. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu Beragama di tengah pandemi. Beragama di tengah pandemi COVID-19 berubah total. Dulu ibadah minggu harus ke gereja, kini banyak di rumah. Dulu selalu tatap muka, kini serba online. Dulu ikut ibadah ke gereja, lain saja dicap negatif. Sekarang bebas bisa akses online ke gereja mana saja sesuka hati. Dulu gereja dibatasi dengan tembok, sekarang muncul gereja tanpa tembok, yaitu gereja digital. Dulu persembahan pakai uang tunai, kini cukup transfer, bisa pakai GoPay, scan QR Code, dan media elektronik lainnya. Dulu membantu orang berbeda agama dicurigai. Sekarang orang dengan leluasa membantu siapa saja demi kemanusiaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bergereja harus mengubah aturan, bahkan juga doktrin agama. Semua doktrin dan aturan agama harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Bila tidak demikian, maka agama bisa kehilangan perannya di tengah pandemi. Aturan agama memang penting, apalagi menyangkut nilai-nilai moral. Agama Yahudi sangat menjunjung tinggi aturan agama, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat dianggap sebagai tuntunan yang membawa orang hidup dalam kekudusan. Terlebih kekudusan di hari Sabat tidak boleh dinodai. Karena itulah masyarakat Yahudi mengkhususkan hari Sabat hanya untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak boleh bekerja dan berpergian jauh. Praktik agama seperti inilah yang dikritik Yesus. Aturan agama seharusnya membawa manusia untuk berbuat baik. Tetapi justru yang terjadi adalah menghalanginya. Yesus pun mempertanyakan ulang, mana lebih penting berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang di hari Sabat? Menghormati hari Sabat sebagai hari yang dikuduskan memang baik, tetapi tidak berarti menghilangkan tindakan untuk berbuat baik. Sikap Yesus ini mencoba untuk membongkar pemahaman orang Yahudi yang memahami ibadah hanya dari segi ritualnya saja, bukan dimaknai sebagai praktik hidup. Justru ibadah sejati harus berujung pada praktik hidup itu sendiri. Sekarang kita hidup di tengah pandemi COVID-19, makin banyak aturan dan protokol kesehatan. Doktrin agama pun seakan dikalahkan oleh aturan protokol kesehatan. Bila hal ini diabaikan, maka kegiatan keagamaan justru membahayakan keselamatan manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa protokol kesehatan menjadi aturan yang sangat penting. Namun, hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana mempraktikkan hidup beragama di tengah pandemi itu sendiri. Jangan sampai kegiatan keagamaan kita justru menjadi sarang penularan virus corona. Karena itu, kedisiplinan kita dalam menegakkan protokol kesehatan tidak lain adalah demi menjaga kelangsungan hidup dan terjalinnya interaksi yang manusiawi. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu, apakah doktrin gereja kami selama ini justru membelenggu dan membatasi kami untuk berbuat baik pada sesama di tengah pandemi COVID-19? Untuk mengakhiri renungan kita pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mampukan kami untuk menjaga protokol kesehatan, bukan semata karena formalitas, tetapi demi keselamatan dan keberlangsungan hidup kami. Amin.